Ampunilah saudaramu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bacaan diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, ada yang bilang minta maaf itu lebih mudah daripada memaafkan. Manusia harus menundukkan hati dan ego untuk bisa mengucapkan kata maaf. Tidak peduli apakah itu diucapkan dengan tulus atau terpaksa. Jika tulus, artinya ada kesadaran dan rasa bersalah. Sebaliknya, jika terpaksa, maaf hanya diucapkan di bibir, tidak diimani dalam hati. Mungkin itu diucapkan karena adanya tuntutan pihak tertentu atau tekanan situasi tertentu. Lain halnya dengan pengampunan. Mengampuni itu tidak bisa dipaksakan. Butuh keikhlasan untuk menerima bahwa orang lain telah menyakiti dan melukai kita, dengan tidak sengaja maupun sengaja. Menjadi lebih sulit lagi jika yang menyakiti itu adalah orang dekat
atau orang yang dikenal baik. Mengampuni seringkali dilihat sebagai pemberian kepada pihak lawan. Padahal ketika kita ikhlas mengampuni orang lain, yang pertama-tama menerima adalah diri kita sendiri. Sulur-sulur berduri kebencian yang muncul akibat rasa sakit karena dikhianati yang selama ini melilit hati kita yang terluka, akhirnya bisa terlepas. Bayangkan jika sulur itu telah membelit hati kita, kapan hati kita akan sembuh? Bagaimana kita akan terbebas dari kepahitan? Tuhan menetapkan hukum pengampunan dengan adil. Ampunilah kesalahan sesamamu, maka dosa-dosamu pun akan diampuni jika engkau memohonnya. Tuhan tidak segan menghapus dosa-dosa kita, tidak peduli kecil atau besar. Syaratnya satu saja, kita pun harus mengampuni sesama. Bagi Tuhan, sederhana saja. Standar kelayakan kita di matanya setara dengan standar kelayakan sesama di mata kita. Itu pula yang diajarkannya mengenai hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana mengasihi sesama? Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana mengampuni sesama? Seperti Tuhan mengampuni kita. Kita sulit mengampuni karena belum bisa melupakan rasa sakit dan karena ingin pihak lawan juga merasakan sakit yang kita rasakan. Mungkin juga kita sulit mengampuni karena kita tidak yakin pihak lawan menyesal, jerah, dan tidak akan menyakiti kita lagi. Namun bukan seperti itu cara Tuhan mengampuni kita. Ia yang dapat melihat hati tanpa syarat apapun, mau mengampuni kita yang lemah dan rentan akan dosa. Bahkan ketika kita jatuh, melukai hatinya lagi dan lagi, Ia tetap menerima pertobatan kita. Belas kasihan tanpa batas, seperti itulah yang dituntutnya dari kita untuk sesama. Akan tetapi, kita kan hanya manusia biasa, bukan Tuhan. Ya, itu benar. Namun jangan lupa, kita dibentuk serupa dan secitra dengannya. Artinya, kita pun dimampukannya memiliki pengampunan tanpa batas untuk diberikan kepada sesama kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah datang kepadanya, memohon dengan rendah hati agar diberikan keikhlasan untuk melepaskan rasa sakit dan amarah sehingga kita mampu mengampuni. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Rahim dan Maha Pengampun, kami datang dengan keinginan diampuni atas kesalahan dan dosa kami kepadamu. Namun seringkali kami masih tidak mau mengampuni orang yang telah menyakiti kami. Kami mohon kekuatan dan kerahiman-Mu agar kami mampu mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kami dan tidak mengingatnya lagi. Sehingga kami layak dan pantas disebut sebagai murid putra-Mu dan dapat bertumbuh di dalamnya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.